lagi di Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. ya. Jangan lupa pemirsa, siapin pertanyaannya buat di segmen ketiga nanti ya. 5743476 021 5743478 plus tambahannya adalah Instagram. Ya, di @indonesiasehat.tvri. Ya. Dok, kita kayaknya mulai dari awal nih dok ya, mengenai demam berdarah. Kan kita udah siapin nih dok, silahkan ya dok. Kita berdua nungguin ponakan kita nih ya. Terima kasih. Ya, oke. Jadi hari ini saya membawakan tentang waspada demam berdarah. Kita lihat kenapa ada nyamuk di situ, karena itu adalah yang harus kita cegah gigitannya. Ya. Sebenarnya apa sih demam berdarah? Demam berdarah itu adalah satu penyakit disebabkan oleh virus juga. Jadi bukan cuma corona yang virus. Barengan yang masih COVID ya. Virus juga dia. Virusnya ini tapi ditularkannya tidak seperti COVID. Kalau COVID kan dari orang ke orang, udara. Kalau ini dari gigitan nyamuk. Nyamuknya itu adalah nyamuk Aedes. Nah, virus demam berdarah ini juga berpotensi fatal. Dan dia sudah endemis di Indonesia. Untuk tahun ini sendiri, sampai dengan bulan Juli 2020, itu sudah lebih dari 70.000 kasus. Di mana kasusnya itu kita bisa lihat di sini dia tersebar di lebih dari 400 kabupaten kota. Ya, dan untuk angka kematian juga tidak kecil. 450 kematian sampai bulan Juli kita. Padahal ini kita sudah melawan si DBD ini udah lama banget nih, padahal masih ada 450 kematian. Betul. Dok, endemis itu artinya apa katanya? Endemis itu artinya penyakit ini nih sudah lama dan sudah menyebar di suatu tempat. Ya, kalau kita ngomongnya di negara kita di Indonesia, berarti di Indonesia ini penyakit ini sudah tersebar hampir dari ujung ke ujung. Kakaknya endemis tuh pandemi ya. Iya. Pandemi kan pandemi kakaknya. satu itu dunia. Kita ngomongin corona tuh ya, COVID-19. Jadi kalau dokter Surya, kira-kira kesulitannya apa sih untuk memberantas demam berdarah ini? Oke, kesulitan kita kalau untuk memberantas demam berdarah ini adalah memberantas faktornya, yaitu nyamuknya sendiri. Karena kita tahu nyamuk di mana juga ada. Jadi tempat-tempat nyamuk itu bisa berkembang biak, nah itu yang tadi harus kita tangani. Kalau misalkan tempatnya bersih, udah pasti nggak ada nyamuk nggak dok? Nggak juga, karena nyamuk itu justru bertelurnya di tempat air yang bersih, di air yang bening. Nyamuknya menyebalkan nih sebetulnya. Kalau penyakit lain kan begitu kita bersih, barangkali kita mengeliminasi penyakitnya. Kalau yang satu ini nih, dia untuk bertelur aja cari air bersih gitu. Iya. Apalagi di rumah-rumah kita di kota-kota sekarang lebih banyak kontainer air nih. Ada gentong, kadang juga ada ban bekas, itu juga tempat nyamuknya bisa bertelur, tumbuh di situ. Bunda kan suka tuh ada tanaman-tanaman ya, pot-pot bunga itu. Bener loh, dok, saya tuh sampai kadang-kadang ada kan yang daunnya tuh agak gini kan, waktu hujan kan dia pasti ada air di situ. Jadi kalau habis hujan ya, kerjaan kita langsung tuang-tuangin, jangan sampai ada airnya. Aduh, bener-bener deh kayaknya. Betul. Iya. Lanjut dok. Oke. Nah, ini tadi penularannya itu dari nyamuk yang mengandung virus denggi. Dia akan menggigit orang. Setelah itu 4-7 hari kemudian muncul gejala. Nah, dari orang yang terinfeksi ini di dalam tubuhnya ada virus juga. Saat ada nyamuk lain yang sebetulnya tidak mengandung virus menggigit orang ini, nyamuk itu akhirnya membawa virus juga. Jadi lingkaran setan. Semua orang suka gini nih dok. Oke, katanya. Si nyamuknya sakit nggak? Enggak. Nyamuknya nggak sakit. Nyamuknya ini hanya sebagai vektor. Jadi virusnya itu cuma numpang aja. Tapi dia tidak bisa masuk ke dalam sel nyamuk. Nah ini kan pemirsa kan mau lihat tadi bentuk nyamuknya khas ya, belang-belang hitam putih. Nah pertanyaannya, kalau misalnya saya digigit nyamuk seperti itu, apakah pasti kena demam berdarah? Kalau kamu digigit nyamuk, kamu gigit lagi nyamuknya. Kadang-kadang asiknya nyamuknya diliatin gitu ya. Iya, maksudnya sampai gini, ini belang-belang apa enggak ya? Kalau nggak belang-belang nggak apa-apa gitu kan, sama juga dong. Oke, jadi belum tentu kalau kita digigit nyamuk Aedes, kita pasti kena demam berdarah. Karena belum tentu nyamuknya ini mengandung virus. Jadi sebetulnya sih bukan ngeliatin nyamuknya warnanya apa atau gimana sebetulnya ya. Jangan gigit nyamuk deh, yang pasti. Yang penting aja, dok, ya. cegah aja. Kalau kita bisa mencegah lebih baik dari mengobati. Betul, setuju. Kita lanjut ya. Nah, ini gejalanya. Gejalanya demam berdarah. Namanya demam berdarah, gejala utama pasti demam. Terus gimana demamnya? Bedanya apa sama demam lain? Kalau demam berdarah itu demamnya naiknya mendadak. Iya, jadi paginya masih main bola, siangnya tiba-tiba udah meriang, gitu, menggigil, demamnya tiba-tiba udah tinggi. Udah 38, 39. Jadi kalau misalkan demam sih, tapi demamnya cuma ya 37,5,
mau ke 38 gitu tuh bukan khasnya si DBD. Enggak, jadi kalau demamnya naik perlahan biasanya itu lebih ke arah demam karena bakteri, bukan karena virus. Kalau demam karena virus tuh khas. Berarti ya. Dok, ini nih kan seru ya dok ya, ada yang namanya nyeri kepala. Iya, Nah, ada lagi nyeri bola mata. betul. Maksudnya gimana nih dok? Nah, jadi kalau sakit kepala kan di kepala, tapi kalau nyeri bola mata, jadi itu nanti orang yang menderita demam denggi ini, dia merasa matanya itu kayak ditekan gitu, kayak ada yang neken dari belakang. Makanya kita juga sering tuh dok sakit sampai di belakang bola mata kayaknya juga sakit, bukannya suka ada gitu juga dok? Betul. Jadi yang namanya infeksi virus itu ada yang kita sebut dengan flu-like syndrome. Flu-like syndrome itu gejalanya mirip-mirip, pegal-pegal, ototnya ngilu, sakit kepala, ya, kadang hidungnya bisa mampet. Itu di demam berdarah juga ada. Oh, hidung mampet juga masuk demam berdarah dok? Bisa. Walaupun barangkali jarang Karena kali ya dok. masuk Ya. flu-like syndrome tadi. Betul. Tapi ada batuk nggak dok? Batuk sih jarang kalau di demam berdarah. Nah ini pertanyaannya nih, kalau misalnya kita lihat di sini kan ada gejala demam berdarah, ada nyeri bola mata, nyeri otot, nyeri tulang, nyeri sendi. Apakah semua gejala ini timbul bersamaan atau 2 dari 3 Harus ini ada harus ada semua, semua dok. gitu? Dok. Enggak harus ada semua. Ini kan suatu sindrom, kumpulan gejala. Iya. Bisa ada, bisa tidak. Jadi ada satu pun sudah masuk kita curiga ke arah demam Bisa, berdarah? tapi utamanya adalah demam. Demam. Kalau tidak ada demam ya kita tidak curiga ke Kalau demam cuma berdarah. dari kepala aja, Iya, kepala. pikirkan yang lain dulu dong pemirsa. Gitu. Ini Kalau tadi udah gara-gara demam, Bunda telat pulang dari Ikan Jumantik, lapar jadi saya nyeri maksudnya. kepala, ini lapar. Gitu. Kelaparan. Oke, baik, jelas ya. Tapi dari semua ini sudah pasti demam pegangannya. Iya. Yang keduanya apa dok? Yang kebanyakan ada? Yang kebanyakan ada itu adalah pegal-pegal di otot, sakit kepala, sama yang cukup khas adalah nyeri di matanya ini. Baik. Ya. Kemudian kalau ada keluhan ini kapan kita mulai harus segera berobat atau minum obat atau minta pertolongan dokter? Ya, sebetulnya kalau ada keluhan demam, kita disarankan kalau sudah lebih dari 24 jam demamnya naik turun atau tidak bisa kita atasi, lebih baik pergi ke dokter. Iya, untuk diperiksa lebih jauh ya. Jangan kita mengobati diri sendiri, menjadi dokter untuk diri sendiri itu susah. Jangan. Dok, maaf ya dok ya, tadi ada yang terakhir di bawah tanda perdarahan Iya. spontan. Ini gimana dok? Oke, jadi kenapa namanya demam berdarah? Karena demam yang disebabkan oleh virus denggi ini, dia akhirnya bisa menyebabkan komplikasi perdarahan. Perdarahannya itu perdarahan yang tidak dicetuskan oleh trauma duluan. Jadi biasanya kita kalau kebentur, kalau kebeset kan baru berdarah. Iya. Kalau ini nggak ada apa-apa, udah ada perdarahan. Nah, perdarahannya itu bisa mulai di kulit, mimisan, di mata, atau yang kita paling takut adalah kalau perdarahan di saluran cerna, muntah darah, BAB darah, Oh, baik. gitu. Jadi sebetulnya itu adalah tanda itu adalah kalau keadaan sudah makin lanjut kan sebetulnya Betul, ya. itu sudah yang tanda bahaya. Jadi begitu mimisan aja nggak kemudian dianggap enteng begitu Iya. ya, periksa lebih jauh. Nah ini untuk gejala-gejala ini agak beda nggak antara anak kecil atau orang dewasa atau orang lanjut usia begitu? Ya, sebetulnya untuk gejala ini dia cukup overall ada di semuanya. Baik. Tapi kalau di anak kecil memang demam berdarah ini angka kematiannya lebih tinggi. Karena Nah, karena anak kecil ini yang pertama daya tahan tubuhnya belum begitu baik. Lalu untuk anak kecil demam berdarah ini kan dia ada permasalahan dengan cairan juga. Kita kalau orang dewasa lagi sakit tapi tidak nafsu makan, kita masih bisa usaha makan. Kita Kalau maksa anak lah kecil makan susah. sendirinya ya. Kita bisa maksa. Kalau anak kecil susah kita. Dok, apalagi dok setelah ini dok? Pasti orang masih, jadi mengatasinya gimana gitu pasti gitu Oke, ya. untuk mengatasinya sendiri kita harus lihat perjalanan dari penyakitnya sendiri juga. Baik. Inkubasinya. Ya, ini kita bisa lihat ini hari 0, demamnya naiknya cepat, bisa sampai 40. Dok, katanya yang bicara mengenai demam berdarah ini demamnya itu ada bentuknya. Jadi pemirsa sebenarnya jelas banget dan ada jebakannya katanya nih. Ada hari-hari di mana harinya itu jebakan. Betul. Hari jebakannya seperti apa nanti kita bahas lebih jauh ya pemirsa. Ya, kita pemirsa, jeda dulu pemirsa. ya. Terus saksikan Indonesia Sehat. Untuk pemirsa yang mau bertanya bisa telepon ke 021 574 3478 untuk yang di luar kota Jakarta. Untuk yang di Jakarta di 574 3476. Bisa juga ke Instagram kita. Jangan lupa di @indonesiasehat.tvri ya.